Selama ini, kalau ada hama, refleks pertama kita apa? Semprot pestisida. Padahal, alam punya sistem pertahanan sendiri, bukan lewat racun, bukan lewat kimia, tapi lewat tanaman. Di alam, ada tanaman yang aromanya dibenci serangga. Ada yang mengacaukan navigasi hama. Ada yang bikin serangga kehilangan orientasi. Ada yang bikin hama nggak betah tinggal. Itulah yang disebut tanaman pengusir hama alami. Hama itu hidup pakai indera, terutama indera penciuman. Mereka mencari tanaman lewat bau, lewat sinyal kimia, lewat aroma. Kalau sistem ini terganggu, hama jadi bingung, tidak bisa navigasi, tidak nyaman, dan akhirnya pergi. Tanaman repelen bekerja bukan membunuh, tapi mengacaukan sistem hidupnya. Ada 3 mekanisme utama. Pertama, aroma kuat mengganggu penciuman. Kedua, minyak atsiri alami membuat serangga tidak nyaman. Ketiga, sinyal kimia tanaman membingungkan navigasi. Ini sistem biologis, bukan kimia sintetis. 1. Serai. Serai mengandung citronella dan senyawa aromatik kuat. Efek biologisnya mengganggu penciuman serangga, mengacaukan navigasi hama, dan membuat serangga tidak mau mendarat. Hama targetnya antara lain lalat, nyamuk, kutu daun, dan serangga kecil. Fungsi sistemnya sebagai tanaman pagar dan border bedengan. 2. Kemangi. Nah, kalau kemangi menghasilkan minyak atsiri alami. Efeknya mengganggu orientasi hama, menekan populasi kutu daun, dan mengurangi serangan ulat muda. Fungsi sistemnya sebagai tumpang sari tanaman sayur. 3. Mint. Aroma mint itu benar-benar agresif banget buat sistem saraf serangga. Efeknya, mint bisa banget mengusir semut, lalat, kutu daun, sampai trips juga loh. Dalam sistem kebun, mint ini fungsinya bisa jadi pagar hidup. Atau juga sebagai tanaman selah. 4. Marigold atau kenikir hias. Nah, kalau marigold, jangan kira cuma bunga hias ya. Dia juga tanaman pelindung tanah yang keren. Efeknya, marigold bisa menekan nematoda, mengganggu hama akar, dan menurunkan tekanan penyakit tanah. Dalam sistem kebun, marigold ini biasanya dipakai sebagai tanaman selah di bedengan. 5. Daun sirih. Daun sirih itu kaya banget sama minyak atsiri alami. Efeknya tuh, daun sirih punya sifat antibakteri, anti jamur, bisa ngusir serangga, dan juga menghambat patogen. Dalam sistem kebun, daun sirih ini cocok banget jadi tanaman pagar. 6. Bawang putih atau bawang merah. Nah, kalau bawang, kandungan sulfur alaminya tuh bener-bener nggak disukai serangga. Efeknya, bawang bisa menekan hama daun, mengusir serangga penghisap, dan juga menghambat patogen. Dalam sistem kebun, bawang biasanya dipakai untuk tumpang sari hortikultura. Misalnya nih, di kebun cabai. Sistem tanamnya di border bedengan pakai serai, tanaman selah pakai kemangi, tepi lahannya ditanami marigold, dan jalur tanamnya pakai bawang putih. Efeknya, tekanan trips turun, kutu daun menurun, lalat buah jadi terganggu navigasinya, dan intensitas serangan hama juga lebih rendah. Kalau di kebun sawi, selada, atau sayur daun, sistem tanamnya pagar hidup pakai mint, tumpang sari dengan kemangi, selah bedengan pakai marigold, dan bordernya pakai serai. Efeknya, kutu daun menurun, ulat berkurang, dan lalat kecil jadi nggak betah. Nah, di kebun tomat, sistem tanamnya tepi lahan pakai serai, tanaman selah pakai bawang putih, bordernya marigold, dan pagar kebunnya pakai daun sirih. Efeknya, tekanan penyakit tanah turun, hama daun berkurang, dan serangan awal hama juga jadi lebih lambat.
Jadi ini tuh bukan sistem yang instan ya. Tanaman repelen bekerja sebagai tekanan ekologis. Bukan buat membasmi total, bukan juga hasil instan atau efek yang super cepat. Tapi, sistem ini menurunkan populasi hama, memperlambat siklus hidup mereka, menekan ledakan populasi, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau sistem kebun dibangun dengan benar, hama nggak perlu dibasmi karena mereka nggak betah tinggal. Pengendalian terbaik itu bukan yang paling keras, tapi yang paling seimbang. Nah, tanaman apa nih yang paling sering diserang di kebunmu? Cabai, tomat, sawi, kol, terong? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.